Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung di Kefas Indonesia. Buat malam ini kembali seperti biasa kita bakalan live Kefas. Dan malam hari ini pembicara kita itu namanya itu Ko Indra. Oke. Ko Indra invite ya kok. Gimana saya? Undang. Halo, selamat malam Ko Indra. Halo Joy, apa kabar? Sangat baik Sangat kok. baik, puji Tuhan. Gimana kabar Koko? Baik, baik, baik. Kalau Joy gimana kabarnya? Katanya udah balik Saya Pontianak ya? Iya, saya sedang di Pontianak kok. Waduh, luar biasa. Pontianak sekarang makin panas atau makin dingin? Seperti biasa masih panas kok, Oke, mataharinya masih ada dua. puji Tuhan, saya dua. Gimana nih Joy? Oke kok, jadi seperti biasa malam kita bakalan live. Renungan dengan tema, Oke, dengan judul renungan, ayo. Judul renungan kita pada malam hari ini sangat menarik kok. Cukup lahir judulnya. kembali gitu topiknya. Cukupkah Jadi lahir kembali apakah ya? iya, nih saya tulis dulu nih, cukup lahir kembali. Lahir, oke. Saya pin sebentar judulnya kok biar teman-teman bisa tahu judul Oke, Kefas kita malam hari. cukupkah? Gimana ya cara pin? Kayaknya ada salah ketik gitu. Cukupkah yang lahir kembali? Gimana sih cara pinnya? Waduh, Oke, semangat. Waduh, typo ya kok. iya. Tapi nggak apa-apa, nanti mereka harusnya mengerti sih. Cukupkah akan lahir kembali? Cukupkah lahir kembali? Ya. Oke, Oke, nice. saya buka aja kali ya kok malam hari ini. Opening Oke, dulu. langsung aja. Aduh, aduh. Kenapa ini tripod saya? Oke, apakah saya terlihat jelas kok? Oh, sangat jelas. Jernih sekali Oke, kameranya. Luar biasa. oke kita mulai. Satu, dua, tiga. Selamat malam semuanya, semua Kempas Indonesia dimanapun kalian berada. Malam hari ini saya Joy yang akan memandu live kita pada malam hari ini ditemani sama pembicara kita yang mungkin kalian semua udah tahu, Ko Indra. Halo. Harusnya kayaknya nggak ada yang tahu sih. Tepuk tangan, tepuk tangannya pakai virtual nih kok. Ini Iya, betul nggak apa-apa. kita mulai dengan doa aja dulu kali ya. Amin. Kok bisa Oke. mimpin kita baru kita masuk ke dalam acara live kita. Oke. Ya, sebelum kita masuk acara kita, kita doa dulu ya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Amin. terima kasih Tuhan atas kesempatan malam hari Amin. ini.
Tuhan, malam ini kami Amin. bisa kembali berkumpul, walaupun secara virtual, namun kami tetap bisa mendengarkan sedikit perkataan firman Tuhan. Tuhan, berkati tema malam hari ini, semoga melalui tema malam hari ini bisa membantu kerohanian kami semua, bagaimana kami sebagai orang Kristen harus hidup dalam muka bumi ini. Tuhan, berkatilah apa yang akan dibicarakan oleh hamba-Mu, beri perkataan daripada Tuhan, beri hikmat daripada Dikau, supaya firman malam hari ini bisa menjamah hati setiap kami semua bisa mengerti apa yang Dikau Amin. maksudkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Amen. Oke. Ya, kenalan dikit dong kok. Kenalan Koko ini siapa sih? Mungkin ada yang banyak, ada yang belum tahu. Tapi mungkin rata-rata udah tahu kali ya kok. Oke. Halo semuanya, saya Indra. Saya ini perlu maksudnya perkenalan apa aja yang perlu saya perkenalkan? Saya bekerja Mungkin sekarang tinggal di mana atau terus profesi atau apa boleh kok. Oke. Halo, saya Indra, nama lengkapnya Indra Ivander. Saya sekarang di Jakarta. Saya menetap di Jakarta, saya bekerja di satu perusahaan manufaktur di Tangerang. Jadi, ya. Perlu dikasih tahu background saya? Saya Kristen dari kapan gitu? Boleh kok, boleh. Boleh ya? Boleh. Iya, mungkin ada teman-teman yang bantuan Koko. Iya benar. Saya Kristen itu dari sebelum saya dilahirkan. Nah, jadi sejak lahir orang tua saya udah Kristen. Jadi ya puji Tuhan saya lahir di tengah-tengah keluarga Kristen dan saya tumbuh juga di tengah-tengah keluarga Kristen. Amin. Oke. Langsung aja kok kita masuk ke tema kita nih kok, pembahasan kita. Ini kan judul kita nih kan cukupkah lahir kembali? Lahir kembali di sini mungkin hampir semua orang Kristen udah tahu ya kok. Lahir kembali ini maksudnya kita percaya sama Tuhan gitu. Nah, mungkin seperti Koko atau saya juga nih udah Kristen dari lahir gitu kan, udah diselamatkan dari kecil. Udah dilahirkan kembali gitu. Nah, apakah ini ada satu pertanyaan yang timbul nih kok. Apakah betul setelah percaya, setelah dibaptis pasti beroleh selamat? Nah, gitu. Kalau misalnya perkara lahir kembali ya, mungkin orang yang Kristen lahir kembali itu apa? Yaitu ketika mereka dibaptiskan, mereka dilahirkan kembali, itu artinya. Tapi kalau mereka ini tidak pernah mengenal kitab suci, mungkin saudara-saudara kita yang di luar kekristenan, mungkin kita perlu menjelaskan dulu maknanya apa nih lahir kembali. Jadi lahir kembali itu bukanlah kita kembali dilahirkan secara fisik. Tetapi lahir kembali di sini maksudnya adalah ketika kita beroleh selamat, ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, nah di saat itu kita tetapi roh kita yang dilahirkan kembali. Karena menurut Alkitab ya kan, kita tahu bahwa tubuh kita itu terdiri dari 3 bagian. Dalam Tesalonika bilang, hendaklah roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Itulah berarti tubuh kita terdiri dari 3 bagian, yaitu ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Nah, dilahirkan kembali di sini bukanlah perkara tubuh, bukan perkara jiwa. Tetapi lahir kembali ini adalah perkara roh. Nah, tadi kalau mau menjawab pertanyaan Joy, setelah dia kembali cukup atau enggak gitu ya. Kita sebenarnya itu adalah salah satu syarat kita untuk jadi orang Kristen. Kita perlu dilahirkan kembali. Tapi lahir kembali ini bukan berarti kita cukup. Itu hanya first step. Waduh, bahasa gaulnya first step. Waduh. Langkah awal kita menjadi orang Kristen. Nah, menjadi orang Kristen, pertama harus lahir kembali. Jadi ya, kalau dibilang lahir kembali cukup ya, jawabannya ya belum. Sama sekali belum cukup. Harus ada kelanjutannya. Itu. Oke. Untuk melanjutkan tadi penjelasan Koko, jadi dilahirkan kembali itu first step ya kok, langkah pertama. Betul. Nah, selanjutnya nih kok, berarti langkah-langkah berikutnya ini apa sih kok yang harus dilakukan orang Kristen, terutama untuk anak-anak muda nih kok?
Oke, untuk di anak-anak muda ya. Anak Um, muda seperti saya atau Koko masih anak muda nggak nih kok? oh, kita semuanya masih muda dong. Ini muka saya Oh, aja ini muka muda. muda sekali ya kan? Oh iya, yang belum tahu Koko kayaknya bisa berpikir gitu ya. Iya betul. Nah, lanjut aja kok. Step berikutnya apa sih kok setelah percaya Tuhan? Jadi kesimpulannya nggak cukup ya nih kalau lahir kembali itu eh, belum tuntas gitu. Itu adalah langkah pertama. Selanjutnya langkah-langkah berikutnya apa nih kok? Betul. Oke, selanjutnya itu em, setelah kita diarahkan kembali, kita memerlukan satu yang dinamakan satu pertumbuhan. Kita Hmm. mungkin bisa kalau di rumah sambil baca, sambil pegang Alkitab ya, bisa ikut sebentar. Oke, kita bisa baca mungkin ya di Petrus. Di dalam firman Tuhan itu kita memerlukan satu pertumbuhan, yaitu kita membutuhkan air susu yang murni. Kita coba ya, Oke. kita buka Alkitab kita. Oh, ini Alkitabnya agak error nih. Sorry ya, ini Alkitabnya virtual, jadi ada kendala. Oke, kita buka di satu, kita kalau baca di satu Petrus, pasal yang kedua, ayat yang Satu Petrus kedua, pertanyaan. nah, kita baca, di situ dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi, teman-teman Kefas, kita pokoknya harus memiliki satu pertumbuhan. Nah, sama seperti saya bilang tadi, satu kayak kembali itu adalah satu langkah awal. Setelah ada langkah awal, tentunya yang kita lakukan hanya satu. Kita cuma perlu bertumbuh. Nah, itulah sebabnya kayak bayi baru lahir, yang dia butuhkan bukan makanan fisik. Kebetulan saya punya dua Iya. teman. Nah, teman saya ini baru bulan lalu itu punya anak kecil-kecil yang cowok kan. Nah, terus mereka ini anak kecil-kecilnya ini, mereka ini nggak minum makanan berat kayak kita, nggak makan nasi, nggak makan buah, nggak makan sayur, tapi yang mereka makan hanyalah air susu. Yang mereka jadi konsumsi mereka sehari-hari adalah air susu. Nah, mereka makan minum air susu itu, tentunya mereka itu memiliki satu pertumbuhan. Nah, itulah Mm-mm. yang diperlukan sebagai orang Kristen setelah dilahirkan kembali. Setelah dilahirkan kembali, kita sama-sama memerlukan air susu rohani. Supaya kita semua itu bisa bertumbuh. Nah, Joy, mau kasih tahu Joy nih. Ya. Mungkin ya, teman-teman Kevas nih ada juga yang belum tahu nih. Tapi ini sebenarnya Hmm. kalau kita semua rajin baca Alkitab, pasti kita semua paham makna ini. Jadi, di Alkitab itu ada satu kata yang Ya. sebenarnya memiliki tiga arti yang berbeda dalam bahasa aslinya. Kalau di kata bahasa Oke. Indonesia ada satu kata yang namanya hidup. Kalau di bahasa Inggris ada satu kata yang namanya life. Nah, tapi kalau kita lihat Mhm. Alkitab dalam bahasa Yunani, kata hidup, kata life ini bisa dibagi menjadi tiga kata yang berbeda. Yaitu ada bios, ada suke. Nah, tiga-tiganya ini artinya sama. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, artinya sama-sama hidup, artinya sama-sama life. Tapi sebenarnya ada satu hal yang Hmm. berbeda. Sebenarnya tiga hal ini sama tapi berbeda. Nah, sama-sama hidup tapi hidup Oke. mengacu kepada kita. Hendaknya suke itu mengacu kepada penghidupan yang jiwa, kehidupan jiwa, hidup secara jiwa. Bisa Tapi diulangi kalau kok tadi, Zoe, tadi terputus. yang mana? Tadi terputus kok. Oke, Yang pertama ada apa? tiga kata. Ada bios, ada suke, Ya. ada zoe. Nah, Terus? tiga-tiganya ini artinya sama-sama life. Tapi bios ini dia mengacu kepada Oke. penghidupan fisik kita. Jadi kalau kita lihat di Lukas pasal 8 ayat 13, Lukas pasal 8 13 itu ada satu kata hidup. Nah, hidup di Lukas pasal 8 ayat 13 ini adalah bios, penghidupan yang secara tubuh, penghidupan tubuh kita. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di Lukas pasal 16 ayat, kita langsung buat loncat ke Yohanes 10 ayat 10, nah, dikatakan demikian.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di ayat 11 yang mengatakan adalah akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, hidup atau nyawa di Yohanes pasal 10 ayat 11 ini adalah suke, yaitu hidup secara jiwa. Tetapi hidup dalam ayat 10 itu adalah zoe. Nah, saudara-saudara, teman-teman Kefas, yang memerlukan pertumbuhan adalah hayat zoe di dalam kita. Kita perlu memperhidupkan hidup kita yang adalah zoe. Zoe itu adalah hayat yang tertinggi, hayat Allah, hidup Allah. Nah, gitu loh. Jadi kita berada selamat, dilahirkan kembali, tentunya perlu bertumbuh. Nah. Oke kok. Nah, tadi itu kan kok udah juga nyinggung nih, minum susu yang murni. Terus yang mau bertumbuh di sini adalah hayat apa tadi kok? Zoe ya kok? Zoe. Kita membiarkan Adalah zoe-nya bertumbuh, hayat Allah. Hayat Allah yang dalam diri kita nih. Nah, ini juga kok pertanyaan yang penting nih kok. Caranya gimana nih kok? Kan kita udah tahu kalau misalnya berai selamat tidak cukup, kita harus minum susu yang ini, harus bertumbuh dalam hayat yang dalam hayat Allah. Nah, caranya bagaimana? Prakteknya kok? Praktek pertumbuhan ya. Oke. Tentunya sebagai terputus. Ada gangguan sinyal sepertinya ya, teman-teman. Dan ini aku juga mau ingatkan ya, teman-teman, bahwa teman-teman bisa langsung bertanya kepada pembicara kita. Langsung aja, aduh mau jatuh. Langsung aja bertanya ya, teman-teman. Bertanya menggunakan komentar di live ini. Sepertinya kita masih terputus dengan kokonya. Jadi teman-teman untuk yang mau bertanya, kan bisa langsung bertanya, nanti bisa dibaca. Ya, kita terputus dengan Koko Indranya ya. Hilang. Tenang teman-teman, jangan kabur dulu dari live ini. Aku bakalan berusaha untuk kembali meng-invite Ko Indra. Mana ya Ko Indranya tadi? Sembari menunggu Ko Indra, teman-teman bisa dari penjelasan tadi yang udah didengarkan, bisa banget langsung aja bertanya di kolom komentar. Ko Indra. Mana ya? Ko Indra pakai DP, dia lagi ke Paris ini. Oke, share langsung. Jaringannya, ditanya pertanyaan langsung hilang. Ditanya pertanyaan langsung hilang. Enggak dong, itu masalah sinyal. Oke, sembari nunggu. Oke, kokonya kembali datang. Iya, kokonya kembali datang. Iya, sorry. Ini internet saya kayaknya error ya. Halo? Iya, sepertinya kayak internet koko nih kayaknya. Oke. Oh iya. Sudah tersambung kembali. Tadi gimana Joy? Pertanyaannya boleh diulang, sorry. Oke, langsung kita lanjutkan ya kok. Jadi caranya bagaimana? Tadi itu kita udah ngebahas tentang dilahirkan kembali itu adalah step awal. Terus harus yang murni, dan yang bertumbuh itu adalah harus hayat Allah dalam diri kita. Betul. Nah, caranya gimana? Oh, caranya. Oke. Jadi untuk bertumbuh ya, caranya sangat gampang. Gampang-gampang susah. Jadi kalau sama seperti sebenarnya penghidupan rohani sama penghidupan jasmani itu 11-12, hampir mirip. Jadi kalau kita secara jasmani, kalau kita mau bertumbuh, tentunya kita ngapain? Kita harus makan, kita harus minum ya kan? Nah, penghidupan rohani pun demikian. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus makan, kita harus minum. Tapi yang berbeda kalau secara jasmani, makanan kita adalah makanan jasmani. Tapi kalau kita secara rohani, makanan kita adalah makanan yang rohani. Nah, jadi kalau misalnya kita makan ya, makanan itu adalah sesuatu yang menjadi unsur kita. Kayak misalnya saya makan ayam, ya kan? Berarti ayam itu menjadi bagian dalam diri saya kalau setelah saya makan. Nah, sama seperti kita kalau makan secara rohani.
Kalau kita setiap hari makan firman, wah, ini maksudnya dalam makna yang tidak sebenarnya ya. Nggak mungkin kita Alkitab kita makan ya kan. Kalau kita bisa mencerna firman, kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita bernyanyi menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, itu kita bisa makan makanan rohani bagi kita. Nah, sebenarnya inilah yang orang Kristen hari ini perlukan. Kita semua sebagai orang Kristen perlu makan sesuatu makanan yang rohani. Nah, itu kalau kita makan jasmani sehari 3 kali, makan rohani paling bagus juga kalau bisa sehari 3 kali. Kalau bisa lebih, lebih baik. Kalau bisa setiap waktu, malah lebih baik lagi. Nah, caranya kita bisa bertumbuh adalah kita harus makan. Kita mencerna, kita makan firman Tuhan. Nah, di sini kalau teman-teman di dalam gereja, dalam pemulihan Tuhan ya, kita mengenal yang namanya doa baca ya kan. Nah, doa baca itu adalah satu praktek kita untuk makan firman Tuhan. Kita mencerna firman itu supaya firman itu bisa menjadi kenikmatan kita setiap hari. Nah, itulah baru kita bisa bertumbuh. Itu. Menikmati firman. Tapi selain dari apa gini kok, indikatornya gitu ya. Kalau misalnya aku nih, itu kan kalau namanya bertumbuh itu kan bukan hanya masalah waktu kan kok. Waktu penting, tapi juga ada masalah seberapa banyak kita makan kan. Orang yang makannya 1 hari sekali sama orang yang makannya 3 hari sekali itu kan berbeda pasti pertumbuhannya. Nah itu Beda. gimana kok dalam prakteknya? Dalam prakteknya sebagai orang Kristen ya, kalau misalnya kalau Alkitab mengajarkan kita, tentunya kita harus setiap waktu kita itu menikmati Tuhan, kita makan firman Tuhan. Nah, kita gini deh, Hmm. saya kasih satu perumpamaan yang sangat mendasar ya. Kalau kita mau hidup, tentunya kita harus bernafas, betul nggak Joy? Kalau Betul. Joy nggak bernafas 5 menit aja, mungkin sekarang Joy nggak di sini ya kan? Nah, kalau kita mau hidup setiap hari kita harus bernafas. Nah, nafas ini nih nggak bisa kita berhenti. Kita berhenti semuanya aja udah ngap kita pasti, udah setengah mati kita. Nah, kita sebagai orang Kristen bertumbuh, kita makan, itu juga satu hal yang seharusnya setiap waktu kita lakukan. Kita tiap hari kita perlu makan, memiliki pertumbuhan, sehingga kita menjadi kita memiliki pertumbuhan dalam hayat kita. Kita memiliki pertumbuhan di dalam hidup kita, hidup kerohanian kita. Nah, kadarnya adalah penghidupan kita itu kita sedikit makan atau enggak kita banyak makan, kalau secara rohani nanti kelihatan juga dari penghidupan rohani kita. Apakah kita menjadi seorang yang dekat dari Gini kok, kalau misal. Jadi gini. misalnya, ya, Hmm. ini kok kita, em, kalau banyak mungkin orang yang masih belum menyadari ya gitu kok. Kayak apalagi terutama orang-orang muda ya, dimana kalau misalnya seperti saya nih, saya masih kuliah nih, masih banyak sekali pertumbuhan yang saya idam-idamkan. Misalnya masih banyak keinginan lah kok untuk hal-hal yang lain. Misalnya kayak mengajar pendidikan, mengejar karir, atau masih banyak hal-hal yang pengen didapatkan gitu. Nah, sehingga pertumbuhan rohani ini terabaikan kok. Hmm. Nah, seberapa penting sih kok pertumbuhan rohani ini gitu? Seberapa penting? Sehingga saya harus notice. Oke, oke, oke. Em, Pertumbuhan Ya rohani di tengah itu, info, ya, di tengah banyak sekali atau keinginan saya gitu. hmm, oke, oke. Kalau misalnya, kalau menurut saya, pertumbuhan rohani itu sangat penting. Mhm. Karena penghidupan rohani itu menyangkut dengan kehidupan kita yang akan datang. Jadi sebagai orang Kristen, em, hidup kita itu tidak hanya di bumi ini aja. Bahkan nanti setelah Betul. uh, setelah setelah kita selesai di bumi ini, atau nanti suatu saat kita tidak ada lagi di bumi ini, nanti kan kita akan menghadapi satu penghakiman. Nah, penghakiman yang menghakimi adalah Tuhan kita ya kan. Nah, ini menentukan bagaimana kita kelak ke depannya. Nah, jadi kalau menurut saya kita sebagai orang-orang kita boleh beraktivitas. Kita harus bekerja, kita harus
bersekolah, kita harus menggapai ilmu setinggi mungkin. Oke, sepertinya kokonya kembali terputus. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya nih dengan Ko Indra, langsung aja. Gimana caranya lahir kalau dikelilingi hasutan iblis, Kak? Oh, itu ada pertanyaan. Oke Halo? kok, sudah nyambung kembali. Oke, suara saya udah Oke. kedengaran lagi. Sorry, ini internetnya kayaknya error nih. Suka putus-putus. Ya, nggak apa-apa kok. Yang Oke, penting kita terus semangat. ya betul. Oke, saya ulang ya, saya ulang ya. Jadi, Seberapa penting? seberapa penting? Jadi, sebagai orang yang masih hidup di bumi ini ya, kita harus menempuh Hmm, penghidupan kita sebagai manusia secara baik. Nah, kalau kita bekerjalah dengan saudara dengan sangat baik. Ketika kita bersekolah, kita bersekolahlah dengan sangat baik. Ketika kita bergaul dengan lingkungan kita, ya kita bergaullah dengan sangat baik. Nah, namun kita tidak boleh mengabaikan penghidupan rohani. Kita tidak boleh mengabaikan pertumbuhan rohani ini. Karena pertumbuhan rohani ini kelak yang akan menentukan apakah kita layak menjadi orang-orang pemenang yang diakui oleh Tuhan Yesus kita. Nah, jadi kalau misalnya kita hidup ya, Saudara Joy, penghidupan rohani, hmm. pertumbuhan rohani itu menurut saya sangat penting. Itu kita harus tidak boleh kehilangan pertumbuhan rohani ini. Itu. Oke. Seperti itu teman-teman jawabannya. Jadi pertumbuhan rohani itu sangat penting. Ya, Ko Indra. Betul. Eh, lanjut nih kok. Kita ke pertanyaan berikutnya nih. Saya cari dulu pertanyaan. Nah, tadi itu kalau kita udah tahu seberapa penting pertumbuhan rohani, terus hasilnya kok, feedbacknya untuk saya kalau pertumbuhan rohani saya kalau bertumbuh gitu. Apa sih kok? Oke. Ini saya bicara berdasarkan pengalaman ya. Kalau misalnya kita Iya, silakan. bertumbuh, apa hasilnya nih buat kita gitu ya, yang maksudnya ya. Kalau misalnya kita memiliki satu pertumbuhan yang normal, hasilnya apa bagi penghidupan kita? Nah, kalau kita setiap hari bisa menikmati Tuhan, kita bisa memiliki satu pertumbuhan, kita makan minum firman. Nah, hasilnya adalah firman itu menjadi bagian dari hidup kita. Nah, kadang ya, suatu waktu mungkin ada satu firman yang kita hari ini baca. Hari ini kita baca firman A misalnya. Nah, ini nggak ada hubungan sama firman itu menjadi makanan kita. Kalau kita baca firman itu, kita mencerna firman itu, nah suatu saat kita ada satu kejadian apa gitu ya, nanti firman itu bisa tiba-tiba menjadi dorongan, menjadi dukungan buat kita. Kita bisa tiba-tiba teringat, oh iya, firman Tuhan berkata demikian. Masukan, ada apa, kebetulan ini kondisi lagi COVID kan. Kalau kondisi lagi COVID kan Hmm. pekerjaan di mana-mana goyang ya kan. Kita gini susah, gini susah, gini susah. Iya betul. Stres begini, tiba-tiba ada firman yang muncul. Janganlah kamu khawatir. Nah, firman itu menjadi bagian kita. Nah, ketika ada firman itu yang masuk dalam kita mulai lagi berserah kepada Tuhan. Oke Tuhan, saya nggak mau khawatir lagi. Saya berserah kepada Dikau. Nah, itulah firman yang kita bisa nikmati, yang sudah kita makan, yang kita cerna, itu bisa menjadi satu support bagi kita dalam kita menjalani hari-hari kita. Itu. Kok ini Hmm, dari teman-teman kita ada yang bertanya nih kok. oke. Okay. Dari yang pertama tuh dari eh Itwang nih kok. Hmm? Katanya bilang gimana caranya lahir kembali kalau dikelilingi hasutan iblis kak? Nah, gimana tuh kok jawabannya? Oh, Gimana caranya lahir kembali kalau dikelilingi iblis? Ini masalah lahir kembali nih kok. Mungkin boleh kembali dijelaskan. oke. Okay. Kan kalau lahir kembali itu kan perkara kita dibaptis ya kan. Kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Jadi kita dilahirkan kembali.
itulah ketika kita dibaptiskan, itulah dilahirkan kembali. Tapi mungkin pertanyaannya gimana caranya kita mau bisa percaya Tuhan kalau kita dikelilingi oleh hasrat iblis gitu ya. Ya, kita perlu lebih banyak berdoa kalau gitu. Kita perlu lebih banyak berdoa karena Tuhan Yesus dalam firman Tuhan juga berkata, kita harus memiliki kita harus berdoa setiap saat. Berdoalah setiap waktu. Hmm. Berdoalah setiap waktu, bahkan untuk melawan godaan si iblis, kita juga bisa melawannya dengan doa. Nah, kalau Tuhan Hmm. pernah berdoa untuk mengikat kuasa si jahat, nah kita pun juga perlu berdoa kepada Tuhan. Pokoknya doa kita itu bukanlah doa yang tidak didengar oleh Tuhan kita. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Amin. Pasti bisa Tuhan Oke. kalahkan melalui Itu doa. saudara yang bertanya, em, jadi harus banyak-banyak berdoa dan kalau misalnya mau dilahirkan kembali ya dibaptis ya kok ya. Iya, Terus kalau betul. misalnya gimana di banyak setan seperti itu ya harus berdoa kepada Betul. Tuhan. Ya kalau Ya. berdoa satu orang nggak cukup ya, kita bisa panggil teman kita buat berdoa bareng. Kita bisa panggil tokoh gembala kita buat doa bareng. Kita bisa kontak ke Joy langsung mungkin buat didoain bareng, nggak masalah. Karena doa dua orang itu Bisa. pasti lebih kuat daripada doa satu orang, benar nggak Joy? Betul. Doa Betul. bertiga juga kuat kok. Jadi kok Betul. Indra juga. Iya. Kalau rame-rame juga doanya makin makin banyak makin enak doanya, makin kuat gitu. Oke, lanjut lagi kok. Ada pertanyaan ini dia bilang eh gimana caranya tahu kalau kita ada pertumbuhan rohani? Ini dari siapa ya tadi? Tapi ada tadi komentarnya. Dia bertanya bagaimana caranya kita mengetahui ada pertumbuhan rohani. Gimana sih saya tahu kalau misalnya saya nih ada pertumbuhan rohaninya gitu? Oke, oke, bagus nih. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi sama seperti kita manusia ya, kalau kita bertumbuh, itu pasti dalam diri kita ada yang berubah, ya kan? Nggak mungkin seorang manusia, seorang bayi yang baru lahir, umur 1 bulan, 2 bulan, itu sama dengan orang yang umurnya 21 tahun. Pasti ada pertumbuhannya, ada perubahan. Hmm. Jadi kita semakin dewasa, kita bisa semakin tahu nih. Kalau kita bayi ya, semakin kita dewasa, kita pasti semakin tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Kalau dulu kita bayi ya, eh, kita belum bisa bedain mana yang bahaya, mana yang nggak bahaya, benar nggak? Betul. Tuh. Nah, anak sapi itu nggak takut macan, karena dia nggak tahu mana yang bahaya, mana enggak. Sama seperti bayi Apa yang kok? baru lah, Diulangi kok? anak, kenapa? Jelas kok. Diulangi bisa diulangi tadi Oh, kurang jelas. jadi ada satu istilah ya, istilah saya pernah dengar, anak sapi itu dia nggak takut sama macan. Nah, sama seperti kayak anak bayi ya, bayi yang baru lahir, dia juga nggak ngerti apa itu bahaya. Nah, kalau bayi ya, anak kecil yang baru lahir, dia paling suka megang-megang sesuatu ya. Kalau ada tangan kita deketin, nanti tangan kita dipegang sama dia. Kalau ada bolpen kita deketin, nanti bolpen itu kita pegang buat dia. Mungkin ya, kalau kita ada pisau kecil ya, kita deketin, pisau itu mungkin juga dipegang sama dia. Padahal dia juga nggak tahu kalau pisau Hmm. itu bahaya. Tapi seiring dia bertumbuh dewasa, dia tahu mana yang bahaya buat dia, mana yang enggak. Nggak mungkin seorang yang dewasa dia genggam pisau. Nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin Hmm. seorang yang dewasa dia nyamperin bahaya. Nggak mungkin. Sama seperti kita orang Kristen. Nah, kalau kita Iya. memiliki satu pertumbuhan hayat, kita makin bisa membedakan mana yang baik untuk penghidupan rohani saya, mana yang nggak baik untuk penghidupan rohani saya. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen yang memiliki pertumbuhan yang baik, kita akan semakin mengenal kehendak Tuhan kita. Nah, kita akan semakin mengenal apa yang sebenarnya Tuhan mau di atas diri kita. Nah, kita harus bisa mengenal ini sebenarnya dari iblis apa dari Tuhan. Nah, ini sebenarnya dari Tuhan saya apa bukan dari Tuhan saya. Nah, itulah bagaimana kita bisa mengetahui. Jadi hari ini kalau kita sebagai orang Kristen kita nggak takut dosa. Waduh, saya mau berbuat apa aja suka-suka saya. Yang penting saya udah dilahirkan kembali. Wah, itu pertumbuhan hayatnya baru sedikit. Nah, tapi kalau hari ini Oh, kita bertumbuh dewasa, kehidupan rohani kita, aduh,
ini kayak di kampus lah ya, lagi ujian gitu. Ini teman-teman semua nyontek nih ya kan. Waduh, saya nyontek nggak ya? Wah, kalau kita udah punya pikiran begitu, wah itu udah ada yang bekerja dalam kita. Berarti ya kita semoga pertumbuhannya itu normal ya. Men. Tuh. Itu tadi pertanyaan dari William. Semoga bisa menjawab ya, William, Ya. pertanyaannya. Nih, ada lagi kok pertanyaan nih kok dari Calvin. Dia tanya nih, peran kakak dalam lingkaran pertemanan untuk mendorong lahir kembali apa saja yang sudah dilakukan? Nih kak, mungkin si Calvin ini pengen meniru Kak Indra gitu ya. Iya. Caranya untuk mendorong teman-teman lain bisa lahir kembali. Iya. Gimana? Ini luar biasa ya. Ini Calvin ini pertanyaannya sangat kritis sekali ya. Dalam lingkaran pertemanan untuk mendorong lahir kembali ya. Apa saja yang sudah dilakukan? Oke. Jadi ini mungkin pertanyaan pengalaman ya, pengalaman ya. Jadi kalau misalnya dalam Ya, pengalaman ya, saya sih udah tahu ya Kak Indra pengalaman udah banyak ya Kak Indra di depan mata saya banyak. sendiri ya. Mungkin bisa di-share. Waduh, ya pengalaman Joy lebih banyak nih. Ini Joy sharing sedikit juga boleh nih. Oke, kalau di lingkungan pertemanan ya, di lingkungan pertemanan tentunya kita memiliki satu teman-teman dalam dunia ya. Kita perlu saya agak bingung sebenarnya mendorong lahir kembali apa saja yang sudah dilakukan di lingkaran pertemanan untuk mendorong lahir kembali. Ya, untuk mendorong lahir kembali di lingkaran pertemanan tentunya mengabarkan Injil, benar nggak sih? Ya kan? Ini kan pertanyaannya dalam lingkaran pertemanan untuk mendorong lahir kembali ya. Nah, ya udah, berarti ya yang perlu kita lakukan ya mendorong untuk supaya mereka untuk percaya kepada Tuhan, supaya mereka mau menerima Tuhan. Itu aja kali ya. Iya. Kalau misalnya dalam pengalaman saya kok, memang tuh terkadang tuh membawa orang untuk percaya kepada dan dilahirkan kepada Tuhan tuh kadang-kadang susah-susah gampang ya kok. Iya, betul. Jadi kalau dalam pengalaman saya tuh eh ya harus banyak berdoa lah. Kayak berdoa tuh penting sih menurut saya kok. Saya punya pengalaman satu kontak Injil gitu kok. Itu batu banget gitu. Udah dikontak terus tapi itu nggak mau lah percaya Tuhan. Nggak ada Tapi di respon. satu titik waktu itu saya korporat dengan teman saya. Hmm. Teman saya dari Pontianak juga. Jadi kita sama-sama kita pisah SMA-nya, kuliahnya kita pisah. Hmm. Dia di Malang, saya di Jakarta. Terus kita ketemu di satu event gitu. Terus kita sama-sama mendoakan kontakan Injil saya. Dan setelah acara itu, nggak beberapa lama kemudian dia dibaptis seperti itu. Amin. Puji Itu Tuhan. pengalaman saya banget. Ya, itulah yang maksudnya tadi saya bilang kalau kita berdoa secara korporat itu lebih ada hasilnya ya kan. Benar nggak, Joy? Iya, Iya. betul banget. Eh apa kita masih ada waktu nih kok, masih ada waktu 5 menit lah 5 menit untuk ya. kita ngebahas. Coba kita lihat lagi-lagi cari pertanyaan ini. Gimana caranya untuk mendorong? Nih kita di pertanyaan ending aja lah kok ya. Nah, oke. Terus kok bisa menyimpulkan nih dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Mana ya pertanyaannya tadi? Sebentar. Eh nah, pengalaman nih kok, sharing pengalaman Koko nih terakhir. Apa sih pengalaman Koko yang Koko rasakan selama Koko tuh bertumbuh dan manfaatnya gitu? Bisa dong di-sharekan ke kami mungkin yang lebih muda ini kok. Oh, gitu ya. Oke, mungkin ini sebagai penutup ya pengalaman ya. Nah, saya di sini mau sharing satu hal perkara bertumbuh ya. Sebenarnya perkara bertumbuh itu bukanlah sesuatu yang bisa kita nilai sebenarnya. Jadi, apakah pertumbuhan kita udah baik atau enggak, yang bisa menilai hanyalah Tuhan kita. Nah, saya nggak bisa lihat nih, Hmm. sebenarnya Joy, kamu ini udah bertumbuh atau enggak? Saya nggak bisa tahu juga sebenarnya. Hmm. Itu sebenarnya yang bisa melihat Joy pertumbuhannya baik atau enggak, saya pertumbuhannya gimana, itu hanyalah Tuhan kita. Nah, yang perlu kita lakukan hari ini Betul. hanyalah makan makanan rohani, minum minuman rohani, kita menikmati firman Tuhan, kita baca firman, kita melakukan segala sesuatu itu uh, sebaik-baiknya sebagai orang Kristen. Nah, nanti yang menilai pertumbuhan kita
adalah Tuhan kita sendiri. Nah, Bapak kita yang di surga. Nah, kalau menurut pengalaman saya ya, selama saya sebagai orang menjadi orang Kristen dari kecil sampai hari ini, sampai detik ini, saya Ya. akuin dulu waktu saya muda, waktu saya masih bersekolah, saya sebagai orang Kristen itu tidak memiliki satu pertumbuhan normal menurut saya. Karena kenapa saya bisa menyimpulkan begitu? Karena waktu saya bersekolah, waktu saya berkuliah, saya tidak menempuh hidup gereja yang baik. Saya setiap hari nggak ada baca firman, saya tiap hari nggak ada berdoa. Saya cuman menjadi orang Kristen yang datang ke gereja hari Minggu. Nah, hari Minggu doang. Jadi menurut saya waktu itu dulu saya tidak mengalami satu pertumbuhan yang baik. Itulah sebabnya waktu saya sekolah itu nakal, waktu saya kuliah juga lebih-lebih. Teman-teman nyontek, saya ikutan ngapain pokoknya. Saya ikut-ikut lah kayak orang dunia, nggak ada bedanya sama orang dunia. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik sama saya. Tuhan mengizinkan saya setelah kuliah, saya masuk ke FTTI, yaitu kayak satu sekolah kita begitu kan. Kita di sana menikmati Tuhan 2 tahun, kita enjoy firman Tuhan. Nah, selama saya 2 tahun itu, saya baru merasakan satu dampak terhadap kerohanian saya. Nah, ketika saya setiap hari membaca firman, setiap hari saya membuat firman itu menjadi kehidupan saya, setiap hari saya menikmati firman Tuhan. Nah, penghidupan saya itu sedikit demi sedikit berbeda. Bahkan setelah saya menyelesaikan 2 tahun, ada satu hal yang berbeda dalam diri saya, yaitu saya menganggap kerohanian itu adalah suatu hal yang wajib untuk kita perhatikan. Jadi dulu saya menganggap kerohanian itu adalah ini nomor 2 lah, ini nomor 2 lah. Pokoknya saya nggak perlu doa dulu lah, nggak perlu ngapa-ngapain dulu lah. Tapi sejak saya menikmati firman Tuhan, saya memiliki pertumbuhan, saya makan minum firman. Nah, di situ ada satu perubahan, yaitu saya lebih menganggap penting satu hal-hal rohani. Jadi saya mulai menganggap saya harus menjadi saya orang Kristen, saya harus baca Alkitab. Saya orang Kristen, saya harus berdoa. Itulah sebabnya sejak saat itu saya mulai menikmati firman Tuhan, saya mulai bertumbuh, saya mulai berdoa kepada Tuhan, saya mulai memiliki satu penghidupan Kristen yang normal. Efeknya apa hari ini? Efeknya hari ini ya, mungkin saya nggak mungkin kerasa langsung. Saya percaya hari ini Tuhan, seberapa saya ada masalah, di situ pasti Tuhan membantu saya. Saya nggak sendirian, karena Tuhan itu ada bersama-sama saya. Nah, jadi kalau menurut pengalaman saya ya begitu, Joy. Sebagai orang Kristen kita nggak usah pusing. Sebenarnya saya ini tahap mana sih? Sebenarnya saya bertumbuh, sebenarnya kerohanian saya itu ada di titik mana sih? Itu kita nggak perlu pusing. Yang kita perlu pusingin adalah hari ini saya ada baca firman Tuhan nggak? Itu kita perlu pusingin. Hari ini saya ada berdoa nggak? Itu yang harus kita pertanyakan. Nah, jadi jangan pikirin sampai di mana kita hari ini, tapi pikirkanlah apa yang hari ini kita sudah lakukan. Kalau hari ini kita sudah melakukan membaca Alkitab, oke. Kalau hari ini berdoa, oke, kita harus berdoa dulu. Kalau hari ini kita belum baca firman, kita harus baca firman dulu. Jadi jangan pikirkan sampai di mana, tapi pikirkanlah apa yang kita lakukan hari ini. Gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sangat menarik sekali ya kok pembicaraan kita tentang bertumbuh. Mungkin ini masih jarang kita dengar ya, tapi ini sangat penting sekali setelah kita membicarakannya kok. Iya, betul. Penting banget. Semoga teman-teman dan teman-teman yang bertanya tadi semoga bisa terjawab semua ya kok. Dan tadi itu ada satu pertanyaan dari Lisa, tetapi kita tidak bisa menjawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi nanti bakalan dilanjutkan melalui DM. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dijawab oleh pembicara bisa langsung aja di DM di Instagram kita nih. Dan juga bisa menghubungi admin kita di WhatsApp. Bisa minta nomornya di DM, nanti bakalan dilayani. Nah, ada beberapa pengumuman nih Ko Indra. Oke. Apa tuh? Nah, pengumuman yang pertama itu teman-teman Kefas, silahkan menunggu giveaway dari Kefas. Jadi Kefas akan mengadakan giveaway. Apa giveaway-nya? Nanti bakalan diumumin di Instagramnya. Bisa di story dan di feed Kefas Indonesia. Seperti itu kok. Kalau Ko Indra kayaknya jangan ikut deh kok. Aku aja deh ikut. Kayak aku lebih membutuhkan nih. Oh gitu ya? Oke. Ko Indra udah gak perlu. Ya?
Terus di tanggal 12 September ini ada Bible course kok. Jadi teman-teman bisa ikut di 12 September, jangan sampai lupa kita ada acara. Hmm. Jadi Ko Indra juga boleh ikut dan teman-teman di sini boleh ajak-ajak teman-temannya untuk ikut juga. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau Oke, bertumbuh, tanggal 12 harus ikut ya. Itu bisa ada pertumbuhan harus hayat tuh. ikut. Membantu pertumbuhan hayat Waduh, kita ini itu. saya bilang orang harus ikut, saya ikut juga nih harusnya. Iya, harus ikut dong, saya harus ikut. Oke. Aduh, seru banget ya. Saya juga udah lama nih nggak berbincang sama Ko Indra nih ya. Iya. Tiba-tiba dipertemukan di Kepas, senang sekali saya. Iya, kita terakhir ketemu tahun berapa ya, Joy ya? 2000 berapa itu ya? 2017 kali ya, Joy ya? Iya nggak? Kita pernah ketemu di Jakarta Iya, kali pas pokoknya kamu kuliah. Lama lah pokoknya lah ya. iya, saya masih kecil lah waktu itu Iya, kok. masih kecil. Jokowi belum jadi presiden ya. Benar sekali kok. Ya udah kok, sampai jumpa di kesempatan Oke, berikutnya teman-teman juga. Saya sampai ketemu. kan live ya kok. Terima kasih Ayo. semuanya. Terima kasih. Indra. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa terus follow Instagram Kevas dan ikuti Kevas. Apa aja kegiatannya, tentunya kita sama-sama belajar untuk selalu bertumbuh di dalam Tuhan seperti pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Bye.